Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Masih di season yang pertama, di episode ke-67. Di episode sebelumnya kita sedang menceritakan bagaimana Raga Sukma berada di warung si Nini dan si Aki. Raga Sukma yang diminta untuk membantu mempersiapkan, katanya ada pesanan makanan di warungnya si Nini dan si Aki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Mau atuh Nini? Tidak akan. Abah mah sekarang mah sudah tua, tidak berpikir lagi yang seperti gitu-gitu. Kita mah sudah harus berpikirnya bagaimana kita mati dengan tenang. Ya Abah mah bukannya terlambat, tapi walaupun terlambat daripada tidak sama sekali mah tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya Raga, jangan seperti si Aki, mudahnya uluh. Ibarat kata tidak ada dosa yang tidak pernah dia dihabiskan gitu, semuanya tidak kelewat. Bohong. Kamu itu jangan asal ngomong Nini. Maaf Aki, memang si Abah mah tidak pendosa Raga. Nini mah cuma jadi kemalinan. Naon kemalinan deh Nini? Biasa kemuliaan itu kalau gak salah mah terbawa suasana. Maaf ya Abah. Ya gak apa-apa. Raga, si Abah mah ya ini bukan beda diharapin, hanya saja emang si Abah mah ya kalau salah mah suka banyak salah, ada banyak salahnya, tapi tidak lebay juga, tidak semua pendosa-dosa dilakukan juga. Itu tidak itu tamah tidak ini. Abah memang sukanya melakukan dosa apa? Iya, tidak melakukan dosa apa-apa, hanya saja kalau berbuat baiknya jarang, itu kan juga berbuat dosa Abah. Beda tuh Nini. Kalau berbuat dosa mah melakukan kesalahan kepada orang lain, kalau melakukan kebaikan mah beda lagi. Berarti tidak melakukan dosa, hanya saja jarang melakukan kebaikannya gitu Nini. Iya, kan kalau dulu Nini istilahnya pengen apa-apa kemudian dilarang sama Abah, itu kan juga dosa. Bukan dosa, itu mah Abahnya enggak, itu aja enggak belum sanggup aja. Sekarang mah Nini mau apa coba? Sekarang mah Nini mah enggak mau apa-apa. Cek Abah teh mah tadi apa namanya? Kita mah sudah harus berpikir yang menenangkan diri, tidak lagi menginginkan hal-hal duniawi. Mana teh jadi jadi piamongan para tetangga dan orang-orang meureun cenah. Sudah tua juga pengen perhiasan, pengen baju bagus. Harusnya sudah ingat kena mati. Ini masih pengen yang seperti itu. Malu nih apa? Eta geningan. Nini sudah paham. Itu dia, Nini itu sudah paham. Kan kita mah sudah tua, udah jangan ngomong yang bukan, jangan ngomong kemana-mana. Intinya mah itu lepet sudah dilihat belum, lontong sudah dilihat belum, takutnya pasakannya ada yang gosong. Abah tadi mah sudah dilihat kok Nini. Sekarang mau diangkat, ayo Raga, bantu Nini angkat itu pancinya.
takutnya ini mah gak kuat ngangkatnya si Abah oge, kasihan itu. Ya, mangga. Demikianlah Raga Sukma terus dengan sabar semalaman itu mendengarkan obrolan-obrolan si Aki dan si Nini. Mungkin sambil bekerja supaya tidak bosan mereka ngobrol saja. Hitung-hitung menghibur katanya Raga Sukma menyambut Raga Sukma yang baru berada di tempat tersebut. Memang pemikiran si Abah dan si Nini sangat baik sekali kepada Raga Sukma yang memang baru pertama kali mau membantu di warung si Abah dan si Nini sampai bersedia untuk menginap. Panjangnya malam tidak diceritakan dalam naskah dongeng ini. Diceritakan di keesokan harinya. Pagi-pagi sekali dalam suasana masih subuh dan masih gelap, si Abah dan si Nini sudah terdengar ramai di dapur dan juga di sekitaran warung. Memang warung tersebut sepertinya disatukan dengan tempat tinggal ataupun rumah. Raga Sukma yang ditempatkan tidur di sebuah kamar, kemudian dengan segera keluar dari kamarnya untuk menemui si Abah dan si Nini. Si Abah terlihat sedang di dekat tungku sambil menjaga api di tungku itu untuk agar tidak terlalu besar ataupun menjadi padam. Hei, Raga, sudah bangun. Ayo cepat cuci muka dulu. Nanti duduk di sini sama Abah, temenin Abah ngopi ini. Tapi tunggu dulu. Sini nih barusan baru ke air ketang. Jadi pasti di air masih ada sini nih. Nah, di sini aja dulu lah, ngopi dulu. Cuci muka mah pakai aja itu air di gentong tuh. Ada, ambil saja 1 ciduk, jangan terlalu banyak. Nanti itu ada airnya jatahnya untuk minum, disediakannya juga. Nanti setelah ngopi, setelah sini datang, kamu mau mandi boleh. Tapi bawa juga lodong ya, tempat membawa air. Nanti itunya dipenuhin tuh gentongnya. Bagaimana Raga, udah paham? Oh ya Bah, paham. Ya udah sini kita ngopi dulu. Mau kopinya mau manis, mau pahit aja? Manis boleh, Bah. Pakai gula, tapi jangan terlalu manis juga. Oh ya. Mau buat sendiri kamu? Kalau diizinkan mah boleh, Bah. Ya udah buat aja itu kopinya di sana. Nah, gulanya itu di atas tuh, di atas bupet tuh, di atas rak. Nah, pakai gula kaung tuh. Itu dari gula kaung dari Gunung Karang itu. Gunung Karang mah terkenal gula kaungnya, gula arennya yang sangat bagus. Oh iya Bah, saya juga sering dengar itu Bah. Ya cepat, dengan banyak ngomong cepet tuh, ayo. Ya Bah, terima kasih Bah. Kemudian Raga Sukma membuat kopi sesuai dengan seleranya. Ngomong-ngomong, nanti kamu kalau sudah dari sini mau ke mana? Ada acara gak? Emang ada apa, Bah? Enggak, kalau nggak ada acara, kamu mau pulang dulu juga gak apa-apa. Paling nanti setelah agak siang kamu segera ke sini lagi. Ya, mungkin saja kamu pengen lihat dulu rumah kamu gitu, di gubuk. Iya sih, Bah. Saya punya peliharaan. Peliharaan apa? Itu ada kera, Bah, kera kukutan gitu ya, dipelihara. Oh, kamu memelihara kera? Memang untuk apa? Ya, dulu waktu di kampung gitu, Bah, ada kera, kasihan juga. Karena dia sakit sepertinya, saya tolong dan kemudian saya pelihara. Keranya ternyata baik juga. Raga Sukma menceritakan tentang si Lutung Tea. Walaupun dia menceritakannya tidak secara seutuhnya, sebab kemungkinan kalau diceritakan seadanya si Abah warung ini tidak akan terlalu mempercayainya.
sebab dia menemukan kera tersebut nan jauh di sana di Pulau Biru teh. Oh ya sudah, kalau kamu percaya mah Abah dulu itu juga sempat itu jadi pawang kera, suka diajak itu ngamen sebagai atraksi kera tuh. Ya kalau sekarang mah tidak akan. Emang kera yang ngerti gak itu apa? Cerdas gak? Wah cerdas bah. Dia mah nggak kemana-mana selama dipelihara oleh saya. Malahan mah tidak diikat Abah. Tinggal aja di sekitaran gubuk itu. Kalau dibawa juga pasti akan nurut saja. Tapi di sini mah sudah perkampungan tempatnya. Orang-orang walaupun keranya udah jinak, tetap saja harus diikat. Takut menyerang kepada orang-orang atau membahayakan kepada orang-orang yang lainnya. Apalagi misalnya takutnya ada orang yang khawatir, warga sini khawatir. Tapi tidak apa-apa sih. Paling bisa dikasih kandang sehingga orang juga akan merasa aman. Gak perlu diikat juga. Kalau gitu mah bawa aja ke sini. Sebab Abah juga sangat senang melihara kera itu dulu. Si nenek juga pasti. Kadang-kadang si nenek katanya suka kangen. Emangnya kera yang dulu sama Abah dipelihara kemana Abah? Itu dulu itu sakit dia. Kemudian ya udah mati aja. Mati atau meninggal Bah? Kalau ke satwa mah mati aja, tidak ada meninggalnya. Kalau ke manusia meninggal, jangan sebaliknya ini. Ke manusia sebutnya mati. Kalau bahasa Sundanya jadi kojor. Tapi kalau ke hewan malahan mah nyebut meninggal. Ada ayam meninggal kan gak cocok. Itu nggak pas. Kalau ke hewan mah mati aja. Kalau ke manusia meninggal, pupus, wafat, kembali ke mulih kajati, mulang ke asal, kembali kepada sang pencipta dan lain sebagainya. Kalau ke satwa mah mati aja, jangan kembali kepada sang pencipta. Masa ke satwa itu kita sampai sepertinya sopan, menghargai kepada sesama manusia. Memang ini suka banyak ini orang-orang yang suka salah kaprah bahasanya kepada suatu satwa atau tidak pantas gitu. Disebut mati, disebut meninggal dan lain sebagainya. Kalau ke manusia disebutnya kojor, paeh, mati, dan lain sebagainya. Tidak menghormati. Itu mah gimana orangnya aja. Iya sih memang tidak semua orang. Ya udah nanti kalau pulang ke gubuk kamu bawa aja si lutunya sekalian di sini. Dah pakai resep. Si nenek juga pasti bakal resepin. Bakal suka. Dia kadang-kadang suka nyuruh Abah memelihara kera katanya. Karena kalau si kera mah suka ngerti gitu. Iya Bah. Boleh Bah. Tidak lama kemudian, beberapa saat kemudian, si nenek kembali dari perairan. Dari kamar mandi yang memang terpisah agak jauh dari rumah. Biasa pada waktu itu kamar mandi terpisah dari masing-masing rumah warga dan termasuk kamar mandi umum gitu ya. Raga Sukma kemudian pergi ke kamar mandi dan pulangnya membawa 2 lodong air ataupun sebuah pipa untuk membawa air dari sumber air untuk persediaan air di dapur sebagai air minum. Menjelang siang hari, di saat si nenek sedang sibuk dan si Abah juga sedang sibuk melayani para pelanggan, kemudian Raga Sukma meminta izin untuk pulang dulu melihat gubuknya, terutama mau melihat peliharaannya si lutung teh yang sudah diceritakan kepada si Abah. Ternyata si Nini juga sudah mendapatkan cerita dari si Abah bahwa Raga Sukma memiliki peliharaan seekor monyet yang diberi nama si lutung. Si Nini yang memang dulu pernah memelihara seekor kera untuk jenis sirkus ataupun tarian monyet ya, untuk hiburan gitu.
merasa senang dan memang dari dulu ingin memelihara kembali seekor kera. Walaupun sebenarnya di sekitaran tempat tinggal atau warung tersebut, si Nini ini juga rajin memelihara ayam, bebek, entog, manila, kemudian yang tidak itu kambing ataupun sapi. Kalau hewan-hewan unggas, hewan kecil cukup banyak dia pelihara atau si nenek pelihara. Dengan tenang Raga Sukma kembali melihat gubuknya. Kemudian setelah sampai, dia segera memanggil si lutung dengan siulan. Kemudian datanglah si lutung yang memang tidak pergi ataupun tidak terlalu jauh di sekitaran, selalu berada di sekitaran gubuk tempat tinggal Raga Sukma. Kemudian dia ataupun Raga Sukma memberikan bekal makanan yang memang sudah disediakan sebelumnya di warung. Dimakanlah oleh si lutung. Lutung, ini lutung. Si Nini itu dan si abah tukang warung ternyata baik lutung. Jadi saya malahan disuruh tinggal di warung tersebut. Hitung-hitung katanya bisa membantu pekerjaan si Nini. Jadi nggak tahu nih kedepannya apakah hanya saja sementara gitu selagi banyak pekerjaan ataukah seterusnya. Sebab belum ada cerita dari si Nini dan si Aki atau permintaan atau lain sebagainya lah gitu. Tapi mungkin beberapa hari ke depan, karena si Nini dapat pesanan makanan ini dari katanya ada keluarga orang kaya gitu, saudagar yang memesan makanan ke warungnya. Jadi saya diminta untuk tinggal di sementara di rumahnya. Nah, oleh karena itu lutung, bagaimana kalau kamu ikut? Tapi kalau kamu ikut, otomatis kamu harus bersikap seperti kera biasa. Apalagi si Nini dan si Aki itu pernah memelihara kera. Jadi dia otomatis tahulah kera yang normal dan kera yang tidak. Jadi kamu harus bisa nih menyamar nih. Bagaimana lutung? Ah, kamu sanggup lutung? Sanggup. Ah, baguslah. Kalau memang sanggup mah. Emang kamu ngerti bagaimana caranya bersikap dengan manusia? Tahu, ngerti. Iyalah, kalau kamu ngerti mah ikut ya. Tapi ingat, kamu harus bisa menjaga rahasia, terutama kamu bisa ngerti nih bahasa manusia dan bahkan bisa menirukan bahasa manusia seperti barusan. Paham. Ya, udah kalau memang kamu paham baguslah. Sekarang kalau sudah makan, ini saya juga dapat tugas untuk mau mencari kayu bakar lagi. Nanti agak siang, nanti kita sambil bawa kayu bakar, kita kembali ke warungnya si Nini dan si Abah. Nah, sekalian kamu ikut ya. Iya, boleh. Nah, baguslah kalau kamu sudah paham. Ayolah, kalau sudah makan, sudah istirahat, kita cari kayu bakar. Mau? Siap, ikut. Ayo. Beberapa saat kemudian, Raga Sukma mencari kayu bakar ditemani oleh si lutung. Sebentar saja, sekitaran kurang lebih 1 jam saja, Raga Sukma sudah bisa mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk dibawa ke rumahnya ataupun ke warungnya si Abah dan si Nini. Karena selain kayu bakarnya masih banyak di sekitaran tempat tersebut, dan memang hanya menambah saja sebab sebelumnya masih ada stok ataupun kayu bakar yang belum dibawa ke rumahnya si Nini dan si Aki warung. Kemudian setelah dianggap semuanya cukup, Raga Sukma ditemani si lutung yang ikut di atas tumpukan kayu bakar yang kemudian dipikul oleh Raga Sukma. Raga Sukma berjalan kembali ke pemukiman
tempat warung si Abah dan si Nini itu. Sesampainya di warung si Abah dan si Nini, terlihat di sekitaran warung tersebut sibuk. Ada sebuah pedati dan beberapa orang sedang memindahkan makanan ataupun barang-barang dari warungnya si Nini ke pedati tersebut. Ketika melihat Raga Sukma, si Nini segera menghampiri dan menyuruh si Raga Sukma untuk segera membereskan kayu bakar tersebut sambil berkata, "Aduh, Raga, sama Nini teh ditunggu-tunggu. Ini di sana katanya tidak ada orang yang suka membawa makanan memindahkan makanan dari pedati ke rumahnya si Juragan. Jadi mereka membutuhkan orang yang mau memindahkan makanan ke rumahnya si Sodagar. Jadi nah Nini juga itu nyari si Amang Iding yang suka membantu Nini kalau dalam keadaan seperti ini. Si Amang Iding yang katanya lagi sibuk sebab memang di pelabuhan sekarang lagi sibuk-sibuknya karena ada acara itu ya, acara ada ini Sodagar itu Kadipatian yang menikahkan itu. Jadi aduh Nini jadi ya udah ini tenang. Apa yang maksud Nini sekarang gini, Nini kan disuruh ikut ke sana ya, mau tidak mau harus mengantarkan makanan. Nah ini juga tidak bisa meninggalkan warung. Oleh karena itu si Abah mah tetap di warung ini menunggu. Nah kamu ikut sama Nini, nanti kamu bantu bawa makanan, memindahkan makanan dari pedati ke rumahnya si Sodagar. Begitu Nini teh mau menyampaikan teh. Sambil membereskan kayu bakar di belakang rumah si Nini, kemudian Raga Sukma menjawab perkataan si Nini. Ya sudah Nini, nanti sama saya ditemani dan juga saya bersedia kalau untuk hanya sekedar memindahkan barang-barang ataupun makanan dari Padati ke rumahnya si Sodagar tersebut. Saya bersedia nih. Oh terima kasih ya Raga. Aduh Nini teh kalau sampai sama si Abah nanti kasih ya sayang ini warung di sini suka banyak pelanggan yang nyari-nyari. Apalagi si Abah mah suka suka capek, udah gampang capek, tenaganya sudah kurang. Ya sudah Nini, sekarang mah Nini ke depan lagi aja, takutnya ada yang membutuhkan ini atau makanan salah. Oh iya benar. Nanti setelah selesai cepat ya ke depan ya, kamu juga ya. Ya Nini. Singkat cerita, kemudian Raga Sukma menemani si Nini mengantarkan makanan ke rumah Sodagar yang memesan makanan kepada si Nini. Dari cerita si Nini, di sekitaran agak siang ada utusan Sodagar yang membawa pedati ataupun badega dari si Sodagar yang menjemput makanan ke warungnya si Nini. Si badega tersebut rupanya memang adalah tetangganya si Nini yang bekerja di rumahnya Ki Sodagar. Dari berita Ki Badega itulah Tuan Sodagar tahu bahwa ada warung yang biasa menyediakan makanan untuk acara-acara tertentu seperti yang akan dilaksanakan oleh Ki Sodagar. Dari cerita si Nini diketahui bahwa rupanya Ki Sodagar tersebut adalah saudaranya daripada Tuan Adipati dari Kadipaten Sunda Kalapa yang memiliki tugas ataupun ikut membantu acara pesta pernikahan yang dilakukan Adipati Sunda Kalapa. Dengan menggunakan padati tersebut, berjalanlah si Nini dan juga Raga Sukma menuju ke pusat kota ke Kadipatenan Sunda Kalapa.
Padati tersebut berjalan begitu perlahan, sebagaimana Padati yang suka berjalan yang ditarik oleh 2 ekor kerbau. Begini Nini, kalau Nini sanggup, ini Tuan Saudagar membutuhkan orang yang bisa memasak. Kalau Nini sanggup, ini lumayan Nini, japlemnya nih, buruhnya lumayan. Bisa lah kalau Nini bekerja 4 malam atau 4 hari itu sampai akhir nanti pesta. Ini bisa, gak perlu cari buka warung lagi lah. Kalau menurut saya mah sampai sebulan mah untuk sekedar makan mah cukup 1 bulan, lumayan nih. Tapi Nini sanggup tidak ini mau jadi juru masak di di rumahnya Ki Saudagar yang agak kerepotan cari tukang masak ini. Sebenarnya sudah ada itu juga 3 orang tukang masak yang yang sudah disewa oleh Ki Saudagar dan juga Ki Adipati. Cuman karena pekerjaannya cukup banyak, harus menyediakan makanan cukup banyak, karena ini pestanya cukup besar. Yang menikah itu kan putrinya Ki Adipati bersama juga Pak Pati dari Bangla Nagara itu mau dijodohkan katanya. Kan jadi putri kita ada yang mileleheun ataupun mau ditikahkan kepada pangeran dari luar negara itu. Kan ini harus ada jadi pesta yang luar biasa, apalagi anaknya Pak Pati dari Bangla Negara. Ini pasti pestanya pasti bakal besar. Wah, cek ini mah 3 orang atau 4 orang juru masak juga nggak bakalan cukup, harus lebih daripada itu. Iya itu dia, ini kami sedang menyiapkan. Kemarin tadi itu sebelum saya berangkat sudah ada itu 3 orang lagi dari dari luar kota, dari luar kadipaten kita diundang sampai ke sini. Kalau Nini sanggup, Nini bisa bisa saya masukkan ataupun saya daftarkan lah ke itunya, ke yang ngurus tentang makanan ini. Nah, yang ngurus mah Ki Saudagar, benungan saya ataupun tuan saya. Aduh, Kujang, bukannya Nini tidak sanggup, bukannya Nini tidak mau, tapi kan ini mah sekarang mah sudah tua, apalagi si Abah kalau tinggalin kasihan. Bukannya Nini nggak mau ya, bukannya Nini juga menolak permintaan, tapi Nininya takutnya memalukan nanti, bukannya bekerja di sana malah ngadon sakit. Kan ini masa sekarang mah sudah tua seperti ini. Kenapa tuh tidak istri kamu aja yang disuruh membantu, dia juga memasaknya cukup bagus. Bukannya gitu Nini, bukan masalah bagus memasaknya. Kalau ngebantuin mah dari kemarin juga sudah membantu istri saya, malahan dibantu sama mertua saya. Si Abah juga sudah membantu di sana, malahan mah butuh kayu bakar yang cukup katanya. Saya dengar ini rencang Nini juga ini, si Ujang ini, siapa namanya Nini? Ini namanya Ujang Raga. Ujang Raga, kalau Ujang Raga bisa misalnya ngumpulin kayu bakar, nanti Papa pesankan lah ya, disampaikan ke sana. Membutuhkan kayu bakar yang cukup banyak. Kalau mau bisa di membantu juga ya, itu mah gampang. Dilihat dulu aja, kalau belum ada nanti mungkin si Raga bisa membantu kan. Cuman Nini mah nggak bisa membantu kalau memasak mah, membantu di sana mah, karena Nininya takut takut memalukan nanti yang jelek nama kamu juga. Kamu juga aku jangan. Ya udahlah, gak apa-apa. Mudah-mudahan saja di tempat yang lain ini karena orang-orang yang lain juga disuruh oleh Ki Saudagar. Tapi batas terakhirnya hari ini. Kalau hari ini tidak ada mah ya sudah, berarti seadanya aja yang membantu menyiapkan makanan di rumah Ki Saudagar. Ya, mohon maaf aja kalau menanyakan saja ini mah ya. Nantinya kamu yang malu, kamu jadi bisa ngariwakan ini ya gitu. Ya udah gak apa-apa. Tapi kamu Raga sanggup gak ini cari kayu bakar? Nggak tahu ini si Raga juga. Sebenarnya kalau saya mah nggak sanggup juga, Pak. Tapi
kan harus membantu saya sama si Nini yang menyiapkan makanan di warungnya juga. Iya juga ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Dibantu menyiapkan makanan juga ini. Apa namanya? Sebenarnya mah inisiatif saya. Ini inisiatif saya karena kalau Nini mah saya sudah paham gitu. Sudah disampaikan ya kemarin juga waktu di pasar bahwa Nini mah gak sanggup kalau ngebantu mah, tapi kalau menyediakan mah berarti diantar jemput. Nini bisa membantu gitu ya Nih ya. Iya gitu, mendingan Nini mah gini aja lah, membantu aja dari belakang menyediakan makanan, nanti sama kamu bisa bawa ke sini atau nanti bisa sama Nini diantar. Kalau sudah tahu rumahnya mah nanti sama si Raga bisa dibantu. Gitu aja lah, ya udah. Waktunya yang para pendengar yang menyimak video ini, kita cukupkan dulu di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya ditunggu ku Kang Dagol. Karena Kang Dagol rasakan gitu ketika menambah subscriber teh walaupun 1-2 gitu, cukup bahagia dan memberikan semangat tersendiri gitu. Dibantu aja supaya makin semangat ini Kang Dagol ya, dengan subscribe, like-nya atau komennya juga masih ditunggu sama Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.